Hai guys, jumpa lagi di video Jiang Chen. Sebelum masuk ke tahap selanjutnya, admin minta support buat yang baru gabung. Admin ingetin kalau video ini adalah konten spoiler atau cerita. Dan jangan lupa juga untuk meng-share video ini. Terima kasih. Tanpa banyak bacot, kita langsung ke tempat kejadian perkara. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2313. Mungkin kamu dengan mudah mengingkari kata-katamu, tapi aku, Jiang Yu, jangan. Untuk pria sejati, janji yang dibuat adalah janji yang dipegang. Pria muda itu berpegang teguh pada prinsip-prinsipnya. Seorang pria sejati yang kau katakan. Jadi Anda dipanggil Jiang Yu. Apakah itu nama yang diberikan orang tua Anda? Petik 2. Aku tidak peduli apa yang mereka namakan aku. Saya Jiang Yu, Jiang berarti sungai, dan Anda seperti dalam drifter. Jawab anak itu dengan dingin. Memindahkan gunung telah menjadi satu-satunya makna bagi hidupnya selama 100 tahun. Kenapa itu tidak lagi penting? Sudah cukup untuk memiliki tujuan untuk maju. Tentu saja, dia tahu itu bisa menjadi lelucon besar. Tetapi setelah bertahan selama 1 abad, mengapa tidak bertahan selama 100 tahun? Bagaimanapun, dia sepertinya tidak memperhatikan bahwa, beberapa bulan kemudian, penampilan luarnya tidak berubah sedikitpun. Tahun-tahun berlalu begitu saja, tanpa meninggalkan jejak. Juga tidak tersentuh oleh kerusakan waktu, cendekiawan itu memandang Jiang Yu, mendesah pelan dengan kekaguman. Jiang Yu, itu nama yang bagus. Anda pasti kehilangan jejak musim yang berlalu lalang. Apakah kamu tidak menyadari tidak ada matahari atau bulan di tempat ini? Waktu itu sendiri dibekukan. Petik 2. Bewilderment melintasi wajah Jiang Yu. Apa yang kamu bicarakan? Pria parubaya itu menghela nafas. Aku tidak berharap kamu mengerti, tapi pasti kamu melirik cermin sesekali. Aku terlalu sibuk untuk itu. Ada gunung yang perlu dipindahkan. Petik 2. Apakah kamu tidak pernah lelah? Saya makan buah-buahan liar ketika saya lelah dan berbaring ketika merasa mengantuk. Saya sepenuhnya segar ketika saya bangun, jadi saya melanjutkan seperti sebelumnya, Jiang Yu menjawab tanpa basa-basi. Sudah menjadi sifat manusia untuk mencari kepuasan instan. Dedikasi tunggal seperti milik Anda sangat tidak biasa. Baik, Jiang Yu, saya akan memberi Anda seni ilahi hari ini sehingga Anda dapat langsung memindahkan gunung. Bagaimana denganmu? Petik 2. Jiang Yu membeku. Kau akhirnya mau mengajariku. Itu mungkin bukan hal yang baik. Tentu saja, tanpa disadari Anda telah memperoleh banyak kemampuan saya sekarang setelah berkultivasi selama ini di kediaman saya. Anda belum menyadarinya, jadi Anda pikir Anda masih memiliki daging manusia. Pernahkah kamu mendengar tentang tubuh yang tidak pernah lelah? Yang tidak pernah menjadi tua? Buah yang Anda makan matang sekali dalam 10.000 tahun. Mata air yang Anda minum adalah mata air awet muda yang pernah ditemui 100.000 tahun sekali. Katakan, berapa banyak hartaku yang kamu konsumsi saat aku tidur? Petik 2. Bingung, Jiang Yu menatap pria itu. Apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau ini hanya lelucon? Kisahnya terdengar agak dibuat-buat. Sarjana itu menghitung dengan jarinya. Baiklah, siklus tidur dan bangun saya akan segera berakhir. Sudah waktunya untuk bertemu Tuan Muda dan akhirnya menyelesaikan misi saya. Petik 2. Tuan Muda, wajah Jiang Yu adalah gambar kebingungan. Apakah kamu semacam pelayan? Aku memang. Tapi siapa yang tahu sudah berapa ratus ribu tahun berlalu sejak aku meninggalkan tuanku. Saya hampir tidak ingat bagaimana tampangnya. Sarjana itu mendesah pelan. Untungnya, sepertinya aku akan bisa menjalankan misi yang dia percayakan padaku. Orang tua itu kehilangan kelerengnya. Beberapa ratus ribu tahun, bahkan kura-kura tidak bisa hidup selama itu. Setidaknya, bahkan sekte-sekte pengecut di sekte Dewa Bulan itu tidak memiliki umur seperti itu. Dia merasakan tikaman rasa sakit di dadanya ketika dia mengingat sekte Dewa Bulan. Selama abad yang lalu, dia tidak pernah membiarkan dirinya memikirkan kenangan masa lalu, sebagai gantinya mengangkut batu besar dalam keheningan. Satu-satunya harapannya adalah agar cendekiawan itu mengajarinya seni tertinggi dan memberinya kekuatan sehingga ia bisa kembali ke sekte dan mengambil kembali semua yang telah hilang. Jiang Yu, apakah kamu ingin pergi? Jiang Anda merasa diam. Untuk pergi atau tidak pergi, itulah pertanyaannya. Tentu saja dia ingin setelah mendapatkan kekuatan. Tetapi sebelum itu, apa gunanya hal itu? Dia tetap diam, hatinya sobek. Sepertinya otakmu berubah menjadi batu juga. Jiang Yu, saya tahu latar belakang Anda. Anda berasal dari wilayah manusia, ibumu adalah seorang gadis suci dari sekte Dewa Bulan. Anda melayang di dunia biasa setelah sekte mengusir Anda. Sekarang,
Anda ingin pergi dan mengambil kembali ibu dan saudara perempuan Anda, serta martabat yang dirampas sekte ini dari Anda. Apakah saya benar? Matanya merah, Jiang Yu menggeram seperti binatang buas. Yah, dirimu saat ini cukup kuat untuk memukul 10 sekte Dewa Bulan. Pria parubaya itu terkekeh. Saat ini, pembudidaya terkuat mereka hanya di ranah Empyrean, sementara kamu telah mencapai ranah ilahi selama tidurku. Tetapi, tanpa menyadarinya, Anda belum membangkitkan kekuatan ilahi Anda. Saya telah melihat banyak orang bodoh dalam hidup saya, tetapi Anda mungkin mengambil kue itu. Meskipun, saya kira ini untuk keberuntungan Anda. Anda akan menjalani kehidupan yang sangat berbeda jika Anda belum bertemu saya. Petik 2. Alam Ilahi. Guntur Jiang Yu membeku kaget. Kekling, cendekiawan itu tiba-tiba menunjuk ke udara dan meneriakkan, Dewa dan Roh, atas nama Dao tertinggi, menyalakan dekrit ilahinya dan memunculkan kekuatan ilahinya. Menggigil tiba-tiba menjalari Jiang Yu. Pada saat berikutnya, udara di sekelilingnya bergetar ketika tubuhnya merekonstruksi dirinya sendiri dengan kecepatan yang mencengangkan, mengubah dirinya menjadi sangat hadir di sekitarnya. Kekuatan ilahi yang tidak aktif di dalam dirinya membengkak secara ajaib di nadinya, seperti gelombang deras tiba-tiba melonjak melalui dasar sungai yang kering. Aku dewa, saya memiliki kekuatan ilahi. Dalam pergolakan kebingungan, sebuah suara di kepalanya tiba-tiba memberitahunya, pindahkan gunung. Sosoknya melintas, berteleportasi ke kaki gunung, dan dengan mudah mengangkatnya dengan dua tangan saat dia mengedarkan kekuatan barunya. Apakah ini mimpi? Dia ingin mencubit dirinya sendiri. Kekuatan ilahi. Dalam abad yang lalu, tanpa disadari ia telah mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Jiang Yu, katakan padaku, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Apakah Anda ingin membantai sekte Dewa Bulan? Petik 2. Jiang Chen berhenti, lalu mengangguk. Iya, kamu tidak akan menemukan ibumu dan adikmu di sana lagi jika kamu pergi sekarang. Apa yang kamu katakan? Jiang Yu segera tegang, kebingungannya digantikan oleh kengerian yang memilukan. Apa yang terjadi pada mereka? Apakah sekte itu membahayakan mereka? Petik 2. Tentu saja tidak, mereka tidak akan berani. Ayo pergi, aku akan membawamu ke suatu tempat. Semua pertanyaan Anda akan dijawab saat kami tiba, jadi simpan napas Anda untuk saat ini. Petik 2. Sarjana itu membuka kunci gerbang gunung dan menyeret anak muda itu pergi dalam sekejap cahaya ilahi. Yang terakhir kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri, tidak berdaya untuk menolak terlepas dari keilahiannya. Kemana kita akan pergi? Wilayah manusia, Velurium Capital, Istana Velurium kuno. Apakah itu cukup tepat untuk Anda? Sarjana itu terkekeh. Domain itu adalah tempat asal Jiang Yu. Tidak ada tempat seperti rumah, atau begitulah kata mereka, jadi dia menantikan perjalanan. Apakah ibu dan saudara perempuannya pergi ke Velurium? Dia masih sangat muda ketika dia pergi, jadi dia tidak memiliki petunjuk sedikit pun tentang apa yang telah mereka lalui, untuk mengatakan apa-apa tentang perubahan dalam domain manusia. Dia hanya bisa menunggu dan melihat. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2314. 100 tahun yang dihabiskan Jiang Chen di Istana Velurium kuno memang damai. Di luar kultivasi, ia menghabiskan sebagian besar waktu luangnya dengan keluarganya. Abad berlalu dalam sekejap dalam mengejar bela diri. Untuk wilayah manusia, abad yang lalu adalah yang terbaik dalam sejarahnya. Setelah Venaroh dipulihkan, domain tersebut secara bertahap memulihkan kejayaan masa lalu di bawah bimbingan Jiang Chen. Penggarap dengan niat jahat terus-menerus dicabut sebagai status quo berubah, sementara mereka yang berintegritas makmur dengan dukungan Tuan Muda. Semakin banyak warisan kuno ditemukan, dan warisan mereka berpasangan dengan penerus mereka. Kepentingan Myriad Abyss menurun dibandingkan. Meskipun penghalang antara Myriad Abyss dan domain manusia telah dirobohkan, hubungan mereka berubah menjadi lebih baik. Kebetulan, hampir semua batas baja di benua itu hancur. Berbagai ras pribumi di benua berinteraksi lebih banyak satu sama lain, tetapi ras manusia naik secara signifikan dalam status dan menjadi penguasa sejati abis ilahi. Semuanya berkembang ke arah yang benar, pemandangan yang menyenangkan Jiang Chen. Mereka yang telah membantu dia naik ke kekuasaan menerima pengembalian yang sesuai. Bahkan faksi yang lebih kecil seperti Precious Tree Sect dan pembudidaya biasa-biasa saja seperti Ye Chonglou menerima dukungan besar dan menjadi aktor terkemuka di benua itu. Istana Pil Regal menikmati prestise yang lebih besar. Mugaoki telah tumbuh terus ketika sekte berkembang, dan di bawah kepemimpinan yang kuat kepala istana dan Qi, istana bergabung dengan faksi terkemuka kuno dan membuat kemajuan besar dalam Pil Dao. Dengan dukungan lebih lanjut dari Jiang Chen, Istana Pil Regal sekarang menjadi salah satu faksi terkemuka dalam Pil Dao, dan Mugaoki seorang ahli Pil Dao teratas yang diakui oleh benua. Selain itu,
Kaisar Pifao juga seseorang yang sangat dihormati Jiang Chen. Mengingat bakatnya yang luar biasa dan dukungan maksimal Jiang Chen, Kaisar Pifao berhasil menerobos ke alam ilahi, dan faksi suci Pifao membuat lompatan besar juga. Setiap pengikut Jiang Chen yang lain juga diperlakukan dengan baik. Tidak ada yang ditinggalkan. Mo Wushuang dan Jing Zhonghui telah meningkat pesat juga, dan masing-masing memegang posisi penting di Istana Velurium. Gou Yu dan Sue Tong, pengikut sejak awal, selalu menerima banyak dukungan. Lebih penting lagi, mereka sangat rajin. Mereka berdua mencapai kerajaan maju kerajaan meskipun mereka masih muda, dan itu adalah kemungkinan nyata bagi mereka untuk naik ke ketuhanan diberikan bakat mereka. Mereka yang paling diuntungkan, tentu saja, adalah keluarga Jiang Chen. Saudari Ling dari Regal Pil Palace juga dirawat dengan baik. Mereka sangat dekat dengan Jiang Chen seperti saudara perempuan sejati, meskipun tidak terhubung dengan darah. Pelapukan yang tebal dan tipis memaksa dia untuk memberi mereka perhatian ekstra. Tentu saja, keluarga biologis Jiang Chen adalah prioritas utamanya. Orang tuanya, Jiang Feng dan Su Meng, tidak terlalu berbakat, dan mereka telah lama melewati usia terbaik untuk berkultivasi. Namun, itu tidak menghentikan mereka untuk meningkat dengan bantuan Jiang Chen. Kekuatan tidak masalah bagi mereka. Yang penting adalah tahun-tahun ekstra kehidupan yang akan diberikan kultivasi yang lebih tinggi kepada mereka, yang mereka butuhkan untuk menikmati kebahagiaan seumur hidup bersama anak-anak mereka. Su Qingxuan telah diberi hadiah buah amarantin Cluedo. Jiang Chen selalu mendukungnya dengan alam ilahi dalam pikiran. Sebagai hasilnya, kemajuan Su Qingxuan dalam kultivasi menempati peringkat di antara 5 besar dalam domain manusia. Dia sekarang seorang kultivator ranah ilahi awal. Kemajuan dramatis seperti itu tidak pernah terjadi pada semua anak muda di 8 daerah atas, apalagi Sekte Dewa Bulan. Karena dia adalah saudara kandung Jiang Chen, yang lain tidak bisa melakukan apapun selain iri padanya. Dan Fei tidak begitu berbakat seperti Su Qingxuan, tapi dia dengan keras kepala bertekad. Dia telah berkultivasi keras untuk mendorong dirinya ke tingkat yang lebih tinggi. Dan dengan bantuan buah amarantin Cluedo, potensinya meningkat sangat. Niner, putri Jiang Chen, secara alami menjadi subjek perhatiannya yang besar. Dia adalah jenius top tegas di antara para pemuda. Dia tidak terlalu memanjakannya, dan malah membesarkannya menjadi gadis yang pemarah. Dia sebagian untuk pil dao dan obat-obatan. Di luar kultivasi, ia sering memasuki dunia untuk mengenal penderitaan orang-orang dan menawarkan mereka bantuan. Kebaikannya adalah sesuatu yang ditemukan Jiang Chen berharga. Di sisi kekasihnya paling lama, Huanger dan Jiang Chen menyelesaikan upacara pasangan dao mereka dalam 100 tahun. 30 tahun yang lalu, dia melahirkan sepasang anak kembar, laki-laki dan perempuan. Sekarang, Jiang Chen sekarang memiliki 2 putri dan 1 putra. Itu adalah keluarga penuh. Dia tidak mengabaikan saudara kembarnya. Meskipun dia memberi mereka semua yang mereka butuhkan, dia juga sangat ketat. Dengan Niner berperan sebagai panutan, si kembar tumbuh menjadi orang dewasa yang baik-baik saja. Mereka tidak memperoleh kebiasaan buruk yang sering diadopsi oleh anak-anak dari keluarga terhormat, yang membuat Jiang Chen senang. Dia tidak bisa meminta lebih banyak dalam hal keluarganya, dan keadaan dunia. Satu penyesalan yang dia miliki adalah adiknya yang hilang. Orang tuanya membesarkan anak mereka yang lebih muda dari waktu ke waktu juga. Itu adalah luka abadi di hati mereka yang tidak pernah sembuh. Mereka merasa sangat menyesal karena kebahagiaan yang dinikmati keluarga. Jika bocah kecil mereka tidak hilang, semuanya akan sempurna. Segala sesuatu dalam kekuatan mereka untuk mencarinya selama 2 abad terakhir tidak menghasilkan apa-apa. Itu menanamkan benih-benih pesimisme di benak pasangan itu. Mungkin putra mereka tidak akan pernah kembali. Mungkin dia meninggal setelah diusir dari Sekte Dewa Bulan pada usia yang begitu muda, dipaksa untuk berjuang sendiri di barat laut yang mengerikan di daerah Tilted Moon. Namun, menurut perhitungan Jiang Chen, adik lelakinya masih hidup. Itu bukan waktunya baginya untuk kembali. Tentu saja, perhitungan itu mungkin tidak akurat. Karena itu ia tidak menggunakannya untuk menghibur orang tuanya karena itu mungkin harapan palsu. Sarjana setengah baya membawa Jiang Yu melalui berbagai domain dan akhirnya kembali ke domain manusia setelah setengah tahun. Mereka menghabiskan 6 bulan berkeliaran, setengah dari yang mereka habiskan di Tilted Moon Region. Apakah pohon dan tanaman ini mengacaukan kenangan masa kecilmu, Jiang Yu? Cendekiawan setengah baya bertanya sambil tertawa. Tidak, tegas bersikeras Jiang Yu. Baik, maka Anda bukan orang yang dicari oleh pemberitahuan ini, bukan? Mereka semua berada di titik pertemuan untuk para pembudidaya berkeliaran di daerah bulan Tilted. Petik 2. Jiang Yu terdiam, pertahanan mentalnya hancur. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2315. Siapa bilang dia bukan orangnya?
Dia langsung tahu bahwa dia adalah objek pencarian. Kata pencarian itu ditandatangani oleh ibunya Su Meng, saudara perempuannya King Xuang, ayahnya Jiang Feng, dan beberapa kakak lelaki acak yang disebut Jiang Chen. Dia merasa sedikit linglung. Dia hanya tahu tentang ibunya, yang menyedihkan yang dihina oleh Moon God Sect. Ada juga seorang saudari yang bijaksana tentang usianya, tetapi tidak seperti dia dan ibunya, dia diperlakukan seperti seorang putri. Sekte telah memanjakannya seolah angin sepoi-sepoi akan menyebarkannya ke angin. Selain kedua orang ini, dia belum pernah mendengar tentang seorang ayah, apalagi saudara laki-laki. Seolah sengaja, cendekiawan itu tinggal selama 3 bulan di Tilted Moon, membawanya ke sana-sini setiap hari. Kemanapun mereka pergi, mereka melihat pemberitahuan serupa yang menggambarkan karakteristik masa kanak-kanaknya dengan sangat rinci, melukiskan gambaran sempurna tentang dirinya yang lebih muda. Pria parubaya itu bahkan akan bertanya sesekali, penjaga toko, berapa lama pemberitahuan ini dipasang? Mereka sudah bangun sejak gadis suci King Xuan bersatu kembali dengan kakaknya. Mereka biasa menjaga pencarian agar tidak diketahui, tetapi setelah pemusnahan setan, hampir setiap kota di wilayah ini mencari anak ini. Konon, menemukan anak yang hilang seabad yang lalu bukanlah hal yang mudah. Sarjana itu terkekeh. Itu benar, bahkan jika mereka menemukannya, anak itu mungkin merasa terasing secara emosional dan menolak untuk mengakui identitasnya, bukan? Petik 2. Hehe, aku meragukannya. Penjaga toko menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tuan muda Jiang Chen telah mencari saudaranya yang hilang sebelum kembali ke ketenaran. Anda harus mengetahui statusnya saat ini. Keluarganya tidak diragukan lagi yang paling mulia dalam semua Divine Abyss. Mungkin satu-satunya penyesalan mereka adalah anak yang sudah lama hilang ini. Petik 2. Memang, tragedi untuk dipisahkan dari kerabat darah seseorang, cendekiawan itu mendesah secara teatrikal. Pelanggan tersayang, kamu bisa pergi ke Istana Velurium kuno dan mencari tuan muda jika kamu tahu sesuatu. Saya mendengar dia membuat janji serius untuk memberi hadiah kepada siapapun yang memberinya petunjuk. Pria parubaya itu terkekeh. Itu sangat menggoda. Menggoda tidak melakukannya dengan adil. Sudah cukup untuk membuatmu gila. Anda tidak tahu berapa banyak pengembara tunawisma bermimpi menjadi saudaranya yang telah lama hilang. Sayang sekali tidak ada dari mereka, hahaha. Penjaga toko tertawa riuh. Diam sejauh ini, Jiang Yu tiba-tiba menyela dengan suara dingin, apa bagusnya naik koatel orang lain? Heh, anak muda, kamu salah. Kita tidak berbicara tentang menaiki tangga sosial di sini, tetapi mempersatukan kembali sebuah keluarga. Sayangnya, mereka dipaksa berpisah. Bukannya mereka sengaja meninggalkan anak itu, jawab penjaga toko. Sambil tersenyum, cendekiawan itu memberinya tip dan dengan santai melihat dirinya keluar. Pola yang sama terulang dari hari ke hari, perlahan-lahan mendorong Jiang Yu ke atas tembok. Berapa lama kamu akan menyeretku? Bukankah Anda mengatakan kami menuju ke Istana Velurium? Petik 2. Saya pikir Anda tidak ingin pergi. Itu sebabnya aku mengajakmu tur. Apakah Anda memiliki perubahan hati? Tanya pria parubaya itu dengan perasaan heran. Jiang Yu tahu orang itu sedang bersembunyi, tetapi dia tidak mengungkapkan kebohongan. Setelah tidak melakukan apa-apa selain memindahkan batu selama lebih dari 1 abad, ia menjadi agak terpisah dari dunia. Perjalanan dunia selama setahun terakhir telah mengeruk ingatan akan hari-hari masa kecilnya yang berkeliaran, perlahan-lahan membuatnya kembali ke masyarakat. Banyak pikiran yang dulunya menjengkelkannya, tampaknya sepele. Sekte Dewa Bulan tidak jauh dari sini. Jika Anda merasa pendendam, Anda dapat menghancurkan tempat mereka dan memukuli orang-orang yang mengusir Anda. Petik 2. Untuk alasan apapun, ide itu setidaknya tidak menarik bagi Jiang Yu. Kesusahan masa mudanya pernah terukir jauh di dalam hatinya, menumbuhkan kebencian seumur hidup, tetapi mereka tiba-tiba merasa begitu jauh. Sekarang, satu-satunya hal yang ada dalam pikirannya adalah pergi ke Istana Velurium, semakin cepat semakin baik. Fiksasi ini tumbuh lebih kuat dari hari ke hari. Dia menjaga kedamaian pada awalnya, tetapi melihat sarjana terus menganggur waktunya, dia tidak bisa lagi menahan diri. Di dalam Istana Velurium, Jiang Chen menerima kartu panggil yang sangat khas. Itu tidak dikirim oleh pageboy di pintu, tetapi langsung melewati batasan istana untuk mendarat di tangannya. Itu adalah cara yang agak gagah untuk mengumumkan diri sendiri. Jiang Chen bingung dengan kartu ini. Setelah dia membersihkan benua setan, seharusnya tidak ada keberadaan kuat yang tersisa di dunia ini. Bahkan Xia Tianze tidak cukup kuat untuk sulap. Tidak ada retorika berbunga-bunga di kartu itu, hanya 1 baris dan 2 penanda tangan. Salah satunya adalah Jiang Huan, Jiang Yu yang lain. Jiang Huan, Jiang Yu, melawan segala rintangan, keduanya memiliki nama keluarga yang sama dengannya. Apakah ada pembangkit tenaga listrik lain di dunia ini bernama Jiang?
Nama Jiang Huan khususnya membangkitkan sesuatu di dalam dirinya. Dia samar-samar mengingat ayahnya secara tidak sengaja menyebutkan nama ini di kehidupan sebelumnya, tanpa menjelaskan identitas pria itu. Tidak seorang pun dengan nama itu adalah bagian dari lingkaran dalam ayahnya. Meskipun demikian, kejadian ini telah meninggalkan kesan mendalam padanya, jadi itu langsung teringat saat dia melihat nama itu. Dia memutuskan untuk bertemu pria itu. Hampir dewa tingkat ke-9 sekarang, dia tanpa kontes keberadaan tertinggi di benua. Bahkan tidak semua pembangkit tenaga listrik kuno yang hidup kembali dapat mengancamnya, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang keduanya. Di luar, Sarjana Parubaya mengukur sekte dengan rasa ingin tahu yang besar. Namun, ekspresinya tetap acuh tak acuh. Alih-alih terpesona oleh keagungan tempat itu, ia tampak sepenuhnya tidak terkesan. Sebaliknya, Jiang Yu memantul pada bola kakinya. Terlepas dari ketenangannya selama seabad, dia bisa merasakan kegugupannya sendiri pada saat ini. Semakin dekat ke rumah Anda, semakin Anda khawatir. Saya menganggap Anda tidak ingin dianggap enteng pada pertemuan pertama. Jadi, rileks sedikit, tawa sarjana itu. Gerbang dibuka, menyela dialog mereka. Jiang Chen melangkah maju, matanya menyapu melewati sarjana dan segera mendarat di wajah Jiang Yu. Keduanya merasa hati mereka serempak. Mereka berdua melihat diri mereka di yang lain. Mereka tidak benar-benar diukir dari cetakan, tetapi apel tidak jatuh jauh dari pohon. Apakah kamu Jiang kamu? Jiang Chen berseru, yang hilang dari Tilted Moon lebih dari 100 tahun yang lalu. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2316. Dengan senyum sederhana tanpa air mata Mautlin, Gordon jatuh pada perpisahan selama 1 abad. Tak satu pun dari kedua saudara itu yang bisa menyembunyikan perasaan terdalam mereka. Mereka bisa merasakan keintiman antara kerabat darah pada tingkat naluriah. Jiang Chen tidak perlu kesadarannya untuk memastikan yang bernama Jiang Yu adalah saudaranya. Dia mencari saudara yang hilang ini tinggi dan rendah, tetapi dalam nasib yang aneh, Jiang Yu muncul sendirian. Lebih aneh lagi, dia sekarang adalah dewa juga. Meskipun tidak terduga, itu adalah alasan untuk bersukacita. Jiang Chen tidak pernah ragu dia akan melihat saudaranya lagi suatu hari. Tetapi bagaimana jika, sendirian di dunia, anak itu menderita cobaan yang begitu kejam sehingga sifatnya menjadi bengkok, menciptakan keretakan yang tidak mungkin diperbaiki antara dia dan keluarganya. Ini adalah satu-satunya kekhawatiran yang selalu mengomel padanya. Namun, meskipun pendiam, Jiang Yu tampaknya tetap murni dan baik hati. Jiang Feng, Su Meng, dan Su Qingxuan bergegas keluar begitu mereka mendengar berita itu. Jiang Huan setengah baya mengusap hidungnya. Aku agak tidak pada tempatnya di sini. Saya minta maaf karena mengganggu reuni Anda. Petik 2. Jiang Chen menatap pria itu, ekspresi halus berkedip di wajahnya. Teman, apa hubunganmu dengan saudaraku? Diam sejauh ini, Jiang Yu akhirnya angkat bicara. Dia membawa saya di bawah sayapnya ketika saya masih kecil. Saya sudah bersamanya selama 100 tahun terakhir. Petik 2. Mendengar penjelasan ini, keluarga Jiang memandang cendekiawan dengan mata yang jauh lebih lembut. Terima kasih saya yang terbesar, teman. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda. Suatu kebetulan bagi Anda yang juga dinamai Jiang. Kami mungkin berasal dari keluarga yang sama 500 tahun yang lalu, kata Jiang Chen dengan rasa terima kasih yang tulus. Tidak hanya 500. Mungkin kita benar-benar berasal dari keluarga yang sama beberapa ratus ribu tahun yang lalu. Tidakkah Anda berpikir begitu, Tuan Muda Jiang Chen? Petik 2. Makna halus yang tersembunyi dalam kata-kata Jiang Huan mengejutkan Jiang Chen. Dia memandang tamunya dengan penuh makna. Rekan Daois, Anda pasti orang yang menuntun kultivasi kakak saya ke keilahian yang tiada taraf. Tidak, aku tidak mengajarinya sama sekali. Agar lebih akurat, dia hanya melakukan satu hal. Sarjana itu menjawab dengan tertawa kecil, mengejutkan keluarga Jiang. Apa itu? Pindahkan gunung, Jiang Yu, pernah yang singkat, sukarela. Orang tua dan saudara-saudaranya saling memandang. Apa artinya itu? Mereka membujuk penjelasan yang lebih mendalam dari pemuda itu. Jiang Feng dan istrinya tetap agak bingung, tetapi Jiang Chen terguncang sampai ke inti. Jelas ada lebih banyak untuk Jiang Huan daripada bertemu mata. Dia telah mengubah pikiran dan watak Jiang Yu dengan membuatnya fokus pada satu tugas ini, dan meninggalkan mata air dan buah-buahan yang tanpa disadari mengangkat anak itu ke alam ilahi. Sejujurnya, dia tampaknya mampu melakukan hal yang lebih besar daripada tuan muda itu sendiri. Jiang Chen merasakan desakan kekaguman terhadap pria itu. Dia tidak pernah membayangkan Divine Abyss akan memiliki sosok yang luar biasa. Ada banyak pembangkit tenaga listrik di dunia kita. Rekan Daois, Anda harus menjaga profil tetap rendah, saya harus mengatakan.
Apakah Anda ingin datang untuk minum anggur? Petik 2. Jiang Huan mengangkat tangannya untuk memberi hormat. Maafkan gangguan saya, kalau begitu, dia setuju tanpa kerendahan hati yang berlebihan. Jiang Chen berpaling ke orang tua dan saudara perempuannya. Tetap menemani Jiang Yu dulu sementara aku menghibur teman ini. Dia mungkin dermawan kakakku, tapi dia cukup kuat sehingga bahkan aku tidak merasa percaya diri melawannya. Tuan muda tidak merasa nyaman sepenuhnya meninggalkan keluarganya sedekat ini dengan pria yang begitu kuat. Alih-alih paranoia, itu hanyalah kehati-hatian orang yang telah melewati kesengsaraan besar dua kehidupan. Seseorang harus waspada terhadap kemungkinan risiko setiap saat. Sambil tersenyum, ia menawarkan minuman kepada tamunya. Sekali lagi terima kasih atas tindakan lurusmu. Keluarga saya dipersatukan kembali berkat upaya mulia Anda. Saya harus berterima kasih kepada Anda secara tepat atas tindakan seperti itu. Petik 2. Jiang Huan menghabiskan cangkirnya dalam satu tegukan. Reuni keluarga adalah hal yang baik, tentu saja, jadi agak menyedihkan bahwa masih ada keluarga lain yang terpisah. Jiang Chen menatap pria itu dengan ekspresi yang tidak bisa dipahami. Apa maksudmu? Haha, buatlah apapun yang kamu mau, tuan muda. Senyum bijak di bibirnya, Jiang Huan tampak sangat tenang. Tuan rumah dan tamu itu mengamati satu sama lain, keduanya merenungkan pikiran mereka sendiri. Jiang Huan memecah keheningan pertama. Tuan muda, Anda harus dekat dengan dunia ilahi tingkat ke-9. Jiang Chen tidak menjawab secara langsung. Kekuatanmu sendiri tidak boleh lebih buruk dari milikku jika Anda bisa melihat melalui kultivasi saya sekilas. Haha, aku akan hidup sia-sia selama ribuan milenium ini jika kultivasi saya tidak cocok dengan milikmu. Kata-kata Jiang Huan memberikan rasa yang cukup fantastis untuk mengguncang tuan muda. Saya telah tertidur selama sebagian besar waktu itu, tetapi saya telah mengawasi peristiwa-peristiwa dunia selama masa-masa langka ketika saya bangun. Saya sudah lupa sekarang berapa kali siklus tidur dan bangun ini berulang. Dunia itu sendiri telah menjadi kabur. Tuan muda, Anda harus bisa memahami kesunyian saya. Petik 2. Arti ganda, sekali lagi. Tapi Jiang Chen tetap datar, diam untuk menghela nafas emosional tamunya. Saya tiba di zaman purba. Itu benar-benar mandul saat itu, kecuali penghuninya yang paling awal. Kemudian datang era kuno di mana banyak tokoh besar bersaing untuk supremasi, sebelum penjajah iblis datang, dan perang penyegelan setan dengan mereka. Kemudian, Divine Abyss yang terfragmentasi memasuki periode penurunan yang panjang. Dan kemudian, saya bangun belum lama ini untuk menemukan setan-setan itu diberantas. 4 binatang suci matang. Hari yang sudah lama saya tunggu akhirnya tiba, sepertinya. Petik 2. Jiang Huan mengomel seperti orang gila, kilatan misterius di matanya. Jiang Chen mengerutkan kening. Dalam beberapa kalimat singkat, ia tampaknya telah mengalami perjalanan waktu yang tak berkesudahan, menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan dunia dari zaman purba hingga saat ini. Perasaan yang dikenakan cuaca ini tidak terasa keluar dari tempatnya yang berasal dari tamunya. Apakah pria itu lebih tua dari sejarah Divine Abyss sendiri? Binatang buas yang suci mungkin sudah dewasa sekarang, tapi mereka masih anak-anak anjing ketika aku membawanya ke sini. Beberapa bahkan belum menetas. Ada juga amaran Cluedeutri di dalam sekte ini, pasti sudah berbuah sekarang, saya kira. Petik 2. Suaranya tenang, tetapi roda sejarah sepertinya berderit pelan dengan kata-katanya. Itu adalah percakapan aneh yang tak bisa dijelaskan yang membuat Jiang Chen kaget. Binatang buas ilahi sudah menjadi rahasia umum sekarang, tetapi dia menyimpan amaran Cluedeutri jauh di tanah terlarang istana, tersembunyi di bawah ilusi dan penyesatan. Sedikit yang tahu keberadaannya. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2317. Sangat gelisah, Jiang Chen menyadari bahwa asal-usul Jiang Huan mungkin bahkan lebih misterius daripada yang dia bayangkan. Yang terakhir tersenyum santai, monolognya akhirnya selesai. Aku sudah cukup lama mengoceh. Tuan muda, mungkin Anda juga punya pikiran untuk dibagikan. Petik 2. Jiang Chen telah mencapai beberapa kesimpulan sementara. Dia hampir yakin tamunya datang dari dunia lain. Terlalu banyak detail yang menunjuk ke arah itu. Pria itu juga pasti terhubung dengan kehidupannya sebelumnya. Tidak ada penjelasan masuk akal lainnya untuk banyak alusinya. Rekan Daois, beberapa mungkin menolak pembicaraan Anda sebagai omong kosong yang tidak masuk akal yang disebabkan oleh demam. Beruntung saya bisa mengikuti Anda. Tetapi saya ingin bertanya satu hal kepada Anda. Anda mengatakan Anda dilahirkan sebelum zaman purba. Itu adalah era keliaran saat itu. Tidak ada konsep ras atau etnis yang jelas, untuk tidak menyebutkan nama keluarga. Jadi mengapa Anda dipanggil Jiang? Dari mana asalnya? Petik 2. Jiang Huan tertawa terbahak-bahak. Pertanyaan yang cerdik, aku suka itu. Apakah kamu mau menjelaskan? Dengan senang hati. Di kehidupan lain,
Tuan tua saya menggunakan nama ini. Dialah yang mengirim saya untuk mencari Tuan Kecil. Petik 2. Tuan Penatua, Tuan Kecil. Mata Jiang Chen terpaku pada tamunya. Benar, Tuan tua saya adalah Kaisar Celestial yang memerintah dunia surga yang dikenal sebagai pesawat Taiyuan. Dan Tuan Kecil saya, seperti yang terjadi, menyandang nama yang sama seperti Anda. Kebetulan sekali, ya. Petik 2. Kata-kata mereka menari di sekitar satu sama lain, masing-masing saling menyelidiki. Seseorang tidak ingin membocorkan rahasianya kepada orang yang salah. Yang lain takut mengungkapkan identitasnya karena kesalahpahaman. Alis Jiang Chen berkerut dalam. Apakah kamu punya bukti? Tanpa basa-basi lagi, Jiang Huan segera menjentikkan slip giok ke Tuan Muda. Di dalamnya ada fragmen kesadaran yang tersegel. Jiang Chen, putraku, ayahmu memiliki 3 kematian yang disebut Jiang Huan, Jiang Kuan, dan Jiang Kui. Saya sudah mengirim mereka ke 3 pesawat yang berbeda. Mereka adalah orang kepercayaan yang terpercaya, jadi perlakukan mereka sebagai paman jika Anda bertemu salah satu dari mereka. Mereka menanggung misi berat menyatukan kita berdua. Mereka akan memainkan peran penting dalam mengembalikan pesawat Taiyuan ke keluarga kami, jadi jangan ragu untuk mengandalkan mereka. Petik 2. Membawa pesan otentik, jika singkat, dari ayahnya, slip itu menghilangkan keraguan pemuda itu. Dia segera membungkuk, keponakan ini menyapa Anda, Paman. Jiang Huan buru-buru bangkit dan berlutut. Tuan Muda, orang tua ini hanyalah seorang pelayan yang dilatih secara rahasia. Tuan yang lebih tua mungkin telah menghujani saya dengan kasih sayang yang salah arah, tetapi bagaimana saya berani berasumsi mengudara di depan Anda? Petik 2. Meskipun seorang pelayan Kaisar Celestial Taiyuan, ia dan 2 rekannya dibesarkan tanpa diketahui semua orang, bahkan untuk Jiang Chen sendiri. Mungkin Kaisar Surgawi telah lama berselang untuk mencari jalan keluar dari krisis yang suatu hari akan menimpanya. Itu adalah penjelasan yang paling mungkin. Kenapa lagi dia akan mengatur untuk pembantu rahasia sebelumnya? Jiang Chen berseri-seri dengan gembira. Itu adalah pertama kalinya dia memperoleh informasi langsung dan jelas tentang ayahnya. Tuan Muda, kita tidak bisa menghindari tragedi saat itu. Semuanya berasal dari Sun Moonpil. Melawan kehendak langit secara alami akan menarik balasan mereka. Tapi ancaman sebenarnya ada pada musuh yang harus kita atasi untuk menyelamatkan Tuan yang lebih tua dan merebut kembali pesawat Taiyuan. Petik 2. Siapa mereka? Jiang Chen bertanya dengan sungguh-sungguh. Jiang Huan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Master yang lebih tua tidak memberitahu saya nama tertentu sebelum dia mengirim saya pergi. Saya pergi sebelum munculnya bencana yang membuat dunia kita hancur berkeping-keping. Meski begitu, Master tua itu melanggar hukum alam semesta sekali lagi dan menggunakan kekuatannya yang kuat untuk memaksa Anda ke roda reinkarnasi. Petik 2. Sepertinya perilaku saya sendiri agak jinak dibandingkan dengan ayah saya. Dan saya seharusnya menjadi pencuri muda di sini. Dalam karakter dan tingkah laku, ayahnya adalah lambang kesengajaan. Jiang Chen sangat bangga menjadi anak lelaki seperti itu. Memperbaiki Sun Moonpil, memaksa membuka jalan menuju reinkarnasi. Bukankah ini gambaran dari seorang pria yang keras kepala yang terus melangkah maju menghadapi segala rintangan? Setiap anak di alam semesta memiliki ayah, tetapi milik Jiang Chen tidak ada duanya. Tuan Muda, Tuan tua menaruh semua harapannya pada Anda saat Anda dilahirkan. Sayangnya, takdir itu sendiri mengutuk Anda saat itu, tetapi hidup Anda berubah menjadi lebih baik untuk yang kedua kalinya. Segera, Anda akan dapat mewujudkan impian ayahmu. Petik 2. Pidato Jiang Huan menjadi lebih bergairah semakin ia melanjutkan. Dia menunggu waktunya untuk banyak bulan. Dalam perjalanan musim yang tak berkesudahan, ia terkadang menebak-nebak dirinya sendiri. Apakah dia di tempat yang salah? Apakah dia ditakdirkan untuk menghabiskan hidupnya menunggu dengan sia-sia? Tetapi mengingat misi yang dipercayakan tuannya kepadanya, dia berjalan lamban, hari demi hari, tahun demi tahun. Sekarang setelah dia akhirnya melihat cahaya di ujung terowongan, dia kesulitan mengendalikan emosinya. Tuan muda itu juga bersemangat. Bukankah dia, seperti halnya Jiang Huan, juga telah menantikan hari ini? Sementara pria yang lebih tua telah menunggu tuan kecilnya muncul kembali di dunia ini, Jiang Chen selalu berharap untuk mengurai misteri kehidupan pertamanya dan menemukan petunjuk tentang krisis yang telah menimpa dunia sebelumnya. Paman Huan, kapan kamu yakin bahwa akulah orangnya? Jiang Chen bertanya-tanya. Jiang Huan tersenyum kecut. Saya bangun setiap beberapa dekade untuk mengamati dunia ini, termasuk Myriad Abyss dan wilayah utama lainnya. Untuk waktu yang lama, saya telah mengawasi setiap bakat yang muncul, menunggu masa depan mereka terungkap sebelum sampai pada suatu kesimpulan. Dalam kebanyakan kasus, 100 tahun sudah cukup untuk penilaian konklusif, bahkan untuk yang paling ambigu. Tapi aku hanya mencatat kamu setelah kamu menjadi Tuan Muda Velurium.
Dan kemudian, prestasi Anda sebelumnya juga tampak cocok. Sejak hari itu, saya memastikan untuk mengawasi Anda setiap kali saya bangun. Dugaan saya akhirnya berubah menjadi kepastian setelah munculnya iblis. Jiang Huan berkata sambil tersenyum. Jangan tanya kenapa aku tidak melakukan apapun untuk menghentikan mereka menghancurkan tanah. Saya bisa memecahkan masalah dalam sekejap, tetapi dunia akan menyimpang dari jalur aslinya dan menghambat pertumbuhan Anda. Master tua berulang kali melarang saya untuk bertindak bahkan jika Anda menemukan diri Anda 1 inci jauhnya dari kematian. Petik 2. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2318. Jiang Chen mengangguk mengerti. Ayahnya telah berusaha keras untuk mengatur reinkarnasinya. Seluruh proses pasti telah direncanakan, hingga ke detail terkecil. Campur tangan yang ceroboh dari Jiang Huan akan mengubah pertumbuhannya, dan mungkin membuat semua upaya sia-sia untuk memperbaiki dirinya sendiri. Jadi dia tidak secara pribadi tidak melakukan apa-apa dari pria itu. Aku mengerti dari mana asalmu. Ayah jelas-jelas memikirkan kehidupan kedua saya. Paman Huan, karena kamu di sini sekarang, apakah itu berarti akan segera saatnya bagi saya untuk menjelajah ke pesawat surga? Petik 2. Senyum bersyukur dan mengagumi melayang di bibir Jiang Huan. Dengan kultivasi Anda saat ini dan harta yang ditinggalkan oleh Yang Mulia, Anda adalah pembudidaya puncak bahkan di pesawat Taiyuan. Dunia itu sekarang harus dalam keadaan anarki total. Petik 2. Anarki. Jiang Chen berkedip. Iya, Yang Mulia telah digulingkan, pemerintahannya diam-diam dirampas. Jadi Taiyuan harus ada di tangan orang lain, tetapi tanpa token penciptaan, tidak ada yang berhak atas tahta. Tanpa meterai persetujuan tertinggi Dao, setiap kaisar nominal adalah palsu yang akan kesulitan memenangkan masa. Jadi, banyak tokoh harus berlomba-lomba untuk supremasi bahkan hingga hari ini. Setiap God King yang kuat akan mempertaruhkan klaimnya. Bahkan para dewa asing atau petualang planar akan tiba di Taiyuan dan bergabung dengan keributan. Itu pasti kekacauan yang tepat. Petik 2. Tentu saja, itu hanya dugaan Jiang Huan. Dia tidak memiliki informasi terkini tentang dunia yang jauh. Jiang Chen terdiam beberapa saat sebelum tersenyum. Itu mungkin bukan hal yang buruk. Akan ada banyak peluang bagi saya jika ada perselisihan. Jika dalam kedamaian, penduduk akan lama melupakan kehidupan baik yang telah mereka jalani di bawah pemerintahan ayah saya. Tetapi di masa-masa sulit, mereka pasti akan menengok ke belakang pada era yang lebih makmur. Petik 2. Jiang Huan juga mengangguk sambil tersenyum. Tepat sekali. Karena itu, saya juga berharap Taiyuan akan berada dalam pergolakan perang saudara. Tidak ada yang lebih baik bagi kita. Petik 2. Itu mengingatkan saya, Tuan Muda, bagaimana budidaya 4 binatang. Hampir setara dengan milikku. Naga telah berkembang tercepat dan berada di puncak tingkat ke-8. Burung vermilion dan kura-kura hitam juga berada di tingkat ke-8, sementara White Astral Tiger berada di puncak tingkat ke-7 dan hampir dapat menembus. Binatang suci adalah pembantu paling penting Jiang Chen. Secara khusus, Four Symbols True Spirit Painting berperan besar dalam membantu mereka membentuk roh mereka yang sebenarnya, memahami warisan leluhur mereka, dan membangkitkan garis keturunan kuno mereka. Itu juga merupakan sumber inspirasi, seringkali menerangi mereka di jalan mereka untuk memahami Dao tertinggi. Yang terpenting, gulungan itu juga dapat digunakan sebagai diagram formasi untuk memperkuat domain bersama mereka. Pada tahap ini, mereka berempat bisa mengerahkan formasi pertempuran bersama yang akan menyapu lantai dengan dewa tingkat ke-9. Butuh God King untuk membanjiri mereka dengan tegas, tetapi paling tidak ada segelintir orang kuat seperti itu di dunia yang lebih besar, dan tidak ada di pesawat duniawi. Sepenuhnya puas, Jiang Huan memuji. Bagus, mereka belum mengecewakan saya. Membawa anaknya ke Divine Abyss berjalan dengan baik. Ah ya, Anda pasti telah mengasimilasi garis keturunan mereka. Petik 2. Ya tentu saja, mereka dapat membuat pesawat mereka sendiri dan memperbaiki kelima elemen. Kenapa aku tidak menginginkan itu untuk diriku sendiri? Jiang Chen mengangguk. Baik sekali. Jiang Huan bertepuk tangan gembira. Kamu akan menyadari betapa luar biasa keuntungannya ketika kamu mencapai ranah God King. Pada saat itu, bahkan tanpa Taiyuan, Anda akan dapat membentuk dunia Anda sendiri. Petik 2. Apakah Dao tertinggi akan menyetujui saya jika demikian? Apakah saya akan mendapatkan token kreasi? Jiang Chen kagum. Apa yang disebut token penciptaan adalah token yang hanya diberikan kepada mereka yang diakui oleh alam semesta itu sendiri. Ada seorang kaisar surgawi dan satu simbol untuk setiap bidang yang lebih besar. Sangat mungkin jika kamu bisa memperbaiki pesawatmu sendiri. Jika Anda merampok pesawat orang lain, Anda harus mengawasinya untuk waktu yang lama dan mengamankan kedamaian dan ketertiban yang semakin stabil sebelum disetujui sebagai penguasa baru. Tentu saja, itu juga berfungsi jika Anda merampok token orang lain,
tetapi kaisar seperti itu cenderung dilanda kemalangan yang lebih besar daripada kebanyakan orang. Petik 2. Cara-cara Dao tertinggi memang tidak bisa ditembus. Jiang Chen menghela nafas dalam hati. Dia telah mengetahui sebagian informasi ini di masa lalunya, tetapi tidak secara detail. Mendapatkan persetujuan tertinggi Dao benar-benar pencapaian terbesar di sana. Karena menyerap garis keturunan binatang suci memiliki efek yang luar biasa, mengapa orang lain juga tidak melakukan hal yang sama? Bukankah itu jelas? Pertama, tidak semua orang cukup beruntung untuk mendapatkannya. Kedua, asimilasi itu sendiri tidak mudah dicapai. Ketiga, tidak semua orang tahu Anda bisa melakukannya sejak awal. Yang terpenting, seekor binatang suci adalah makhluk yang jarang terlihat di pesawat, untuk mengatakan tidak ada yang menemukan mereka berempat pada saat yang sama. Petik 2. Singkatnya, tidak ada seorang pun di Taiyuan yang benar-benar memperhalus garis keturunan keempat binatang buas dan berkembang sampai mereka bisa memperbaiki pesawat mereka sendiri, bahkan hingga hari ini. Adapun dunia lain, alam semesta pada umumnya terlalu luas bagi Jiang Huan untuk mengatakan dengan pasti. Dengan kata lain, Jiang Chen menjadi sangat sadar betapa istimewanya dia. Jiang Huan menambahkan, ada elemen penting lainnya. Itu adalah kemauan binatang buas itu sendiri. Keuntungan terbesar Anda adalah tumbuh bersama mereka, jadi mereka cenderung membantu Anda dengan penyempurnaan garis keturunan. Kalau tidak, itu tugas yang hampir mustahil. Petik 2. Jiang Chen menghela nafas, kondisi memang merepotkan. Sepertinya saya harus berterima kasih karena telah memenuhi semua kriteria ini. Petik 2. Rencana adalah satu hal, dan nasib seseorang dalam kehidupan adalah hal lain. Anda sebelumnya adalah putra seorang kaisar surgawi, jadi Anda pasti telah mengumpulkan karma tertinggi. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa menjadi satu-satunya yang seberuntung ini sejak zaman dahulu? Semuanya harus dilakukan oleh takdir. Petik 2. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2319. Tuan muda sangat diuntungkan dari pengetahuan Jiang Huan. Diskusi mereka menjelaskan banyak pertanyaan yang membingungkannya. Yang paling penting, Jiang Huan tahu jalan kembali ke Taiyuan, setelah melakukan perjalanan ke arah yang berlawanan sekali. Ketika ditanya tentang jarak antara dua dunia, pria yang lebih tua itu berseru, jika Anda mencoba untuk terbang ke sana secara fisik, Anda harus mengatasi kekacauan spasial tanpa batas dan mengalami bahaya yang tak terhitung sebelum mencapai Taiyuan. Jika Anda menggunakan lompatan planar, setidaknya Anda harus melakukan perjalanan melalui 9 portal. Petik 2. Jalan pulang jauh lebih kompleks dari yang dibayangkan Jiang Chen. Bagaimana ayahnya telah menentukan, kemudian merencanakan reinkarnasinya dari jauh. Ayah benar-benar luar biasa. Ketika ditanya pertanyaan ini, Jiang Huan tertawa kecil. Setiap orang memiliki spesialisasi mereka sendiri. Jalan kultivasi yang mulia berbeda jauh dari milikmu saat dia unggul dalam perhitungan. Dia agak bisa membongkar misteri alam semesta dan melirik masa depan. Itu sebabnya dia terkadang begitu nakal. Dia tahu bahwa gambaran yang lebih besar tetap ada, jadi tidak masalah jika detail kecil tidak sepenuhnya sesuai keinginannya. Petik 2. Mereka segera setuju untuk meninggalkan Divine Abyss ke alam Taiyuan segera setelah Jiang Chen mencapai tingkat ke-9. Ini adalah janji takdir antara ayah dan anak Jiang. Apakah Jiang Chen bisa membentuk pesawatnya sendiri atau tidak? Dia berasal dari pesawat Taiyuan. Dia harus memenangkan kembali apa yang menjadi hak keluarganya. Setelah melarat dari dunia mereka selama ini, sudah saatnya untuk kembalinya House Jiang, tidak peduli musuh atau cobaan yang harus dia hadapi di jalan. Sementara itu, kegembiraan melilit keluarganya dengan mengembalikan Jiang Yu yang telah lama hilang ke Flip. Penyesalan yang mengganggu Jiang Feng dan istrinya akhirnya terhapus. Setelah berkeliling dunia dengan Jiang Huan, pemberontakan Jiang Yu perlahan menjadi sesuatu dari masa lalu. Dia tidak terbuat dari batu, dan meneteskan air mata setelah mengetahui rasa sakit dan kesulitan yang dialami keluarganya untuk menemukannya. Reuni keluarga berakhir dengan nada yang hangat dan lembut. Jiang Chen berbagi dalam sukacita yang tulus. Keinginan orang tuanya akhirnya terpenuhi. Dia adalah satu-satunya anak dalam kehidupan sebelumnya. Untuk dikelilingi oleh seorang ayah, ibu, saudara perempuan, saudara laki-laki, istri dan anak-anak adalah pengalaman baru. Dia bersenang-senang dalam berkat hidup ini. Tapi, menyadari kebahagiaan ini dibangun di belakang pengorbanan ayah pertamanya, dia tidak bisa sepenuhnya puas. Masih ada skor untuk diselesaikan dengan kehidupan masa lalunya. Dia tidak bisa mengabaikan tanggung jawabnya. Tidak peduli seberapa memikat sarang cinta yang telah ia bangun untuk dirinya sendiri di Divine Abyss, ia harus mengunjungi alam Taiyuan. Untungnya, dia masih beberapa tahun lagi dari level ke-9. Setelah bertahun-tahun dihabiskan menunggu, Jiang Huan tidak keberatan penundaan sepele. Dia membiarkan tuan muda memutuskan jadwalnya sendiri, daripada mendesaknya ad nausum.
Jiang Chen sepenuhnya menikmati waktunya bersama keluarganya, menghabiskan beberapa dekade lagi di perusahaan yang penuh kasih. Suatu hari, dia akhirnya merasakan guncangan dao surgawi. Dia berada di ambang terobosan lain. Tingkat ke-9 menunggunya dengan tangan terbuka, akhirnya tiba saatnya untuk membuat pilihan. Meskipun tidak sepenuhnya berjalan di taman, ia menjadi dewa tingkat ke-9 tanpa hambatan, bakat bawaannya terbukti mengerikan seperti sebelumnya. Tetapi semakin halus kultivasinya, semakin berhutang budi padanya. Di mana dia sekarang tanpa bayaran besar dari ayahnya. Dia menghabiskan 3 tahun lagi untuk mengkonsolidasikan kekuatannya sepenuhnya, sekali lagi menyesuaikan kemampuan dan harta karunnya ke tingkat kultivasi barunya. Mundanitis pura-pura yang diwariskan oleh ayahnya adalah barang-barang yang akan dia hargai seumur hidup. Adapun harta yang dia peroleh dari Divine Abyss, dia meninggalkan yang dia bisa, termasuk Great Velurium Torque. Mereka yang tidak memiliki pemilik tertentu, seperti Golden Magnetic Mountain atau Bewitching Lotus of Fire and Ice, dia simpan. Pada kenyataannya, itu juga harta karun dari dunia lain yang diselundupkan Jiang Huan. Pada hari tertentu, ia berjalan-jalan di taman istana Velurium bersama Huanger. Dia menghela nafas pelan. Kakak Chen, Anda memiliki sesuatu dalam pikiran Anda beberapa hari terakhir ini. Apakah Anda ingin curhat pada saya? Petik 2. Dia diberkati dengan kecerdasan dan ketampanan, serta empati dan pertimbangan. Dia selalu menghujaninya dengan perhatian penuh, baik sebagai gadis muda atau sejak menjadi istrinya. Bersamanya tidak pernah gagal untuk membawa pegas lebih ringan ke langkahnya. Tidak ada yang bisa bersembunyi dari matamu yang melihat semua, Huanger. Apa masalahnya? Apa topik yang Anda ragu untuk kemukakan? Hehe, mungkin Anda mulai bosan dengan saya dan ingin membawa suster biar juga. Jika ini yang terjadi, Huanger tidak akan keberatan. Dia berkedip, nadanya sedikit nakal. Tercengang, Jiang Chen mendengus sendiri. Itu adalah hal terjauh dari benaknya. Huanger, apakah Anda ingat kembali ke wilayah manusia ketika Anda memberitahu saya identitas Anda? Anda mengatakan bahwa orang tua Anda memberi Anda hidup, jadi Anda harus kembali ke House yang setidaknya sekali untuk memberi mereka akuntansi, apapun yang terjadi. Bukan begitu. Petik 2. Ya, rahmat orang tua lebih besar dari hamparan langit. Kakak Chen, mengapa Anda tiba-tiba menyebutkan ini? Dia menatapnya, sedikit terkejut. Aku menghadapi dilema yang sama hari ini. Sebenarnya, keputusan saya sudah ditentukan, tetapi saya tidak tahu bagaimana cara memberitahu Anda semua. Petik 2. Kakak Chen. Huanger dengan lembut meremas tangannya. Kamu selalu mempercayaiku dan berbagi segalanya denganku. Terlepas dari situasinya, saya akan selalu berdiri di samping Anda. Petik 2. Kebaikannya membuat hatinya merasa lebih berat. Sangat sulit untuk berpisah dari teman seperti itu. Tapi dia tidak bisa menghindar dari panggilan takdir. Jadi dia menghela nafas lagi. Huanger, ingat apa yang saya katakan tentang ingatan saya yang diwarisi. Itulah yang membuat jalan saya menuju kesuksesan begitu mulus. Orang-orang selalu melihat dalam diri saya reinkarnasi dewa. Padahal, itu tidak jauh dari kebenaran. Dari saat saya tiba di dunianya, saya selalu tahu siapa saya di kehidupan sebelumnya. Petik 2. Kebenaran tiba-tiba menyapa Huanger. Nasib memberi isyarat. Itu tidak sepenuhnya situasi yang sama seperti miliknya di Myriad Abyss, tetapi hasilnya sama. Kakak Chen, apakah identitas sebelumnya sekarang memanggil Anda? Suaranya bergetar pelan. Dengan anggukan serius, Jiang Chen melingkarkan lengannya erat di bahunya. Dia tidak mencoba untuk mencegahnya, hanya bertanya, katakan padaku, apakah itu berbahaya? Bahaya, tidak ada yang bisa menjamin perjalanan melalui pesawat surga akan sepenuhnya aman. Memang, tapi aku harus pergi, jawabnya lembut. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2320. Huanger mengangguk ringan dalam kontemplasi. Dia sudah tahu apa maksud Jiang Chen dalam sekejap. Untuk menempatkan dirinya pada posisi kekasihnya, dia tidak akan bahagia seumur hidupnya jika dia mencegahnya kembali ke Myriad Abyss. Itu memiliki takdirnya saat itu. Tidak ada yang bisa menghindari atau menolak panggilan takdir. Ada kenyataan dan tugas yang harus dipenuhi setiap orang. Huanger mendongak dengan matanya yang cerah ke wajah Jiang Chen yang teguh. Apakah Anda akan pergi sendiri, Saudara Chen, atau membawa kami bersama Anda? Ini tentang kehidupan masa laluku. Saya tidak ingin nasib kehidupan saat ini terseret ke dalamnya. Saya tidak harus membawa masalah bagi Anda dan benua Divine Abyss. Saya hanya akan membawa 4 binatang suci dan orang kepercayaan saya. Petik 2. Apakah maksud Anda Senior Jiang Yuan? Jiang Chen mulai. Kamu tahu, sejak penampilannya, aku merasakan perubahan suasana hatimu, Huanger menanggapi dengan serius. Kamu kadang-kadang bahagia, lalu hikmat, dan kemudian kontemplatif, setan-setan telah dihilangkan.
Saya tidak bisa memikirkan hal lain yang akan membuat Anda bereaksi seperti ini. Petik 2. Dengan meminta maaf, Jiang Chen berkata, kemanapun saya pergi, Huanger, saya tidak akan pernah melupakan keluarga yang menunggu saya di benua Divine Abyss. Kakak Chen. Huanger bersembunyi di pelukan Jiang Chen, enggan mengucapkan selamat tinggal padanya. Ini berbeda dari perpisahan sebelumnya. Kepergian ini sangat berarti, jauh lebih banyak. Bolehkah saya bertanya tentang masa lalu Anda, Brother Chen? Tentu saja kamu bisa. Kisah kehidupan masa lalu saya adalah kisah yang rumit. Saya beruntung dilahirkan sebagai putra Kaisar Surgawi, tetapi tidak beruntung dikutuk dengan konstitusi Yin. Saya hanya bisa hidup jutaan tahun karena ayah saya menentang keinginan surga untuk memurnikan Pilsun Moon. Dia juga orang yang mengirim saya ke siklus reinkarnasi. Segala sesuatu yang saya miliki dalam hidup ini adalah berkat dia. Tanpa dukungan dan perencanaannya, saya tidak akan menjadi diri saya hari ini. Petik 2. Tidak ada alasan untuk menjaga rahasia ini dari Huanger sekarang. Mereka adalah pasangan Dao dan pasangan. Kehidupan mereka terjalin. Mata menawannya melebar karena terkejut. Dia tahu suaminya pasti seseorang yang penting dalam kehidupan masa lalunya, tetapi dia tidak berharap suaminya menjadi sepenting ini. Putra Kaisar Langit, itu adalah posisi yang luar biasa dari ketinggian yang tak terduga. Apakah Kaisar Langit sendiri memanggilmu, Brother Chen? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, ayah hilang. Saya tahu dia masih hidup, tetapi tidak ada yang lain. Dalam kehidupan masa lalu saya, tatanan pesawat Taiyuan terganggu setelah runtuhnya pesawat surga. Saya akan pergi ke Taiyuan untuk merebut kembali wilayah kami dan menyelamatkan ayah saya. Petik 2. Apa? Seru Huanger. Jangan khawatir. Ayah meninggalkan saya dengan banyak harta dan sarana untuk memantapkan diri. Saya tidak memulai dari awal. Petik 2. Tetapi harus ada banyak tuan besar di alam surga. Mereka yang berhasil merencanakan melawan bahkan Kaisar Langit pasti sangat kuat. Petik 2. Jiang Chen tersenyum untuk meyakinkan Huanger. Betul, mereka pasti adalah para dewa, di antaranya dipilih Kaisar Celestial. God King tanpa token penciptaan tidak lain adalah Kaisar palsu. Petik 2. God King, apakah itu puncak dari dunia ilahi? Apakah para dewa adalah penguasa para dewa? Petik 2. Bisa dibilang begitu. Tentu saja, ada banyak pesawat surga di alam semesta yang luas ini. Bahkan para dewa tidak dapat menentang takdir dan hukum surgawi. Jiang Chen menawarkan kenyamanan. Ayahku tidak kehilangan token penciptaannya, yang berarti itu belum berakhir dari kekuasaannya. Ini akan menjadi perjalanan yang berbahaya, tapi aku akan kembali. Petik 2. Ini selamat tinggal. Dia ingin keluarganya diyakinkan. Setelah keheningan yang panjang, Huanger datang untuk menerima kenyataan. Dia berhasil tersenyum. Aku akan baik-baik saja, Brother Chen. Saya akan merawat anak-anak kita dan menunggu Anda kembali. Namun, orang tuamu harus membujuk dirimu sendiri. Petik 2. Orang tuanya akan menjadi yang paling sulit. Itu tidak adil bahwa Jiang Chen memiliki sepasang orang tua dari kehidupan masa lalunya. Namun, itu adalah takdir yang dimiliki takdir baginya. Dia tidak bisa menentangnya. Berbeda dengan yang lain, yang kehidupan masa lalu dan kehidupannya sekarang dibagi, kehadirannya merupakan kelanjutan langsung masa lalunya. Tanpa dasar yang diletakkan dalam kehidupan masa lalunya, ia tidak akan pernah mencapai apa yang ia miliki dalam kehidupan ini. Dia tidak bisa melepaskan diri dari masa lalunya. Aku belum berencana memberitahu orang tuaku dulu, Huanger. Tolong rawat mereka untukku. Saya tidak yakin berapa lama perjalanan ini akan berlangsung. Mungkin butuh berabad-abad, ribuan tahun, atau bahkan lebih. Tidak peduli apapun, hatiku akan selalu bersama benua Divine Abyss. Itu tidak akan pernah berubah. Petik 2. Itu adalah janji Jiang Chen sebagai seorang pria. Selama dia hidup, dia tidak akan pernah lupa jalan kembali ke rumah. Apa yang harus saya katakan ketika mereka bertanya? Katakan pada mereka aku akan berpetualang. Jiang Chen tersenyum. Lintasan benua ilahi abis telah berubah setelah invasi setan. Arus spasial dan kabut akan membuat benua itu aman. Tidak ada krisis yang muncul dalam 100.000 tahun ke depan. Mungkin ada beberapa petualang kecil, tetapi mereka tidak akan menimbulkan ancaman sebanyak itu. Petik 2. Benua Divine Abyss bukanlah dunia masa lalu. Jiang Chen telah mengubahnya menjadi benteng yang tidak bisa ditembus. Keluarganya sendiri memiliki kekuatan besar. Orang-orang kepercayaannya yang besar juga merupakan penjaga benua yang paling dapat diandalkan. Bahkan jika dia akhirnya meninggalkan benua itu selama 100.000 tahun, warisan yang ditinggalkannya tetap ada. Malam itu, kurang tidur untuk Huanger. Tingkat budidaya 4 binatang suci hampir disinkronkan dengan Jiang Chen. Long Xiaoxuan adalah yang pertama naik ke alam ilahi tingkat ke-9. Burung vermilion dan kura-kura hitam juga mendekati terobosan mereka tak lama kemudian.
Astral White Tiger juga tidak jauh di belakang. Segalanya menuju ke arah yang benar. Yang membuat kemajuan terbesar adalah tikus Gold Beater. Tikus telah melalui transformasi setelah transformasi. Apa yang mereka peroleh dari perang iblis, khususnya, secara signifikan meningkatkan kekuatan mereka. Raja Tikus telah mencapai alam ilahi yang maju. 30 yang menakjubkan dari keturunannya telah naik ke alam ilahi juga. Secara alami, Jiang Chen tidak akan meninggalkan kekuatan sekuat itu. Sekian dulu video kali ini. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa hidupin tombol loncengnya, share dan subscribe. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. And bye-bye. Jangan lupa untuk beristirahat.